Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami Expert 4.0. Pada materi sebelumnya, kita telah berhasil mengontrol LED ESP32 dan memonitoring suhu dan kelembapan pada DHT11 melalui ESP32 ke web localhost. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, Kak, kok programnya seperti ini? Kak, gimana cara membaca programnya? Pada video ini, saya akan menjelaskan lengkap seluruh program yang telah kita buat pada materi sebelumnya. Namun saya batasi penjelasannya hanya di bagian komunikasi data. Data MySQL ke tampilan web, mengontrol tampilan web ke MySQL, lalu memberikan data dari Arduino IDE ke MySQL untuk monitoring, dan dari MySQL ke Arduino IDE untuk controlling. Oke, jadi ini adalah tampilan web kita, dan kita juga memiliki database monitoring, yang dimana terdapat dua tabel yaitu DHT11 untuk monitoring dan control untuk kontrol ESP32 LED-nya. Kembali ke tampilan web, lalu ke Sublime Text. Di sini kita memanggil config.php untuk menghubungkan database monitoring. Setelah itu, di bagian data label sini, jadi kita menggunakan program PHP. Program ini berfungsi untuk memanggil data PHP, select temperature from DHT11, memilih baris temperatur pada tabel DHT11. Jadi yang dipilih adalah bagian ini semua nih. Seret tuh. Order by ID, jadi dilihat dari bawah. Seret atas. Namun pembacaan program PHP selalu memilih bagian yang paling pertama. Kita batasi limit 1. Berarti dari bawah dan hanya bagian baris bawah yang dibacanya. Dan di bagian temperaturnya, jadi 32 nih yang dibaca. Dan kita buat dia sebagai variabel SQL. Jadi SQL ini memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi database. Tidak sampai situ, kita juga buat variabel query. Jadi variabel query itu sebuah istilah ya yang merujuk pada permintaan pengguna untuk memperoleh informasi dari database. Apa nih yang kita minta? Permintaan pemanggilan data menggunakan MySQL query yang dimana terdapat dua parameter yaitu MySQL yaitu untuk connect ke database dan juga SQL yaitu data apa yang akan diakses. Dan di sini terdapat variabel result. Jadi kita akan menghasilkan sebuah data berupa apa sih? Di sini kita menggunakan MySQL fetch assorts. MySQL fetch assorts ini digunakan untuk mengubah baris data yang dipilih menjadi pecahan array asosiatif. Array asosiatif yang dimana indeksnya sesuai dengan nama kolom yang diseleksi. Setelah itu, kita ke bagian echo result temperature. Nah, ini adalah bagian di mana kita menampilkan data tersebut. Data 32-nya, dan kita menampilkan derajat Celciusnya. Setelah itu di bagian widgetnya nih. Jadi ini programnya sama seperti menampilkan data, tapi bedanya kita menaruh nilainya di sini. Jadi kalau sebelumnya kita membuatnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita memanggil nilainya sesuai dengan MySQL kita. Ini mungkin teman-teman sudah terbayangkan ya. Sama aja seperti temperatur. Nah, sekarang kita ke bagian kontrolnya. Di sini terdapat sebuah button ya, let on dan let off. Terdapat button let on dan let off. Jadi, di button ini terdapat on click window location href control php id 1 nilai 1. Jadi, ketika kita mengklik let on, ini kita klik, misalkan saya klik gitu, maka kita diarahkan nih ke bagian kontrol php id 1 dan nilai 1. Kita ke bagian control.php. Nah, di bagian sini adalah kita membuat variabel untuk mendapatkan nilai ID. Yang dimana kita masukkan dari sini nih, ID sama dengan 1. Setelah itu, kita mendapatkan nilai. Kita juga mendapatkan nilai dari sini, yaitu 1.
Setelah itu kita menggunakan fungsi MySQL query. MySQL query itu sama seperti di sini ya. Jadi perbedaannya adalah ini untuk mengakses sebuah table atau data, dan di sini untuk memanipulasi data dengan program update. Sementara yang ini mengakses select, yang dimana terdapat dua parameter MySQL untuk ke bagian database-nya dan yang bagian SQL-nya, yaitu update bla 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 bla. Di sini kita mengupdate table control dan kita mengset nilai sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Misalkan kita klik let on. Nilai berapa yang kita masukkan? Nilainya 1. Maka dia bernilai 1, yang dimana ID-nya sesuai dengan ID yang dimasukkan. ID apa yang dimasukkan? 1. Nah, jadi masuklah ke ID. Misalkan ini saya komentar dulu deh. Dan saya save. Saya klik let on. Maka dia diarahkan nih ke PHP ID 1 dan nilai 1, yang dimana untuk mengupdate data bagian nilai. Misalkan saya klik control, maka dia sudah terupdate nilainya. Kenapa kita menggunakan header location index.php? Untuk kembali ke laman PHP-nya. Ini saya enter lagi, maka dia akan kembali lagi. Dan indikator sudah menyala. Ini juga sama ya, seperti tadi. Dan disinilah programnya. Kita membuat variabel data, yang dimana kita untuk select nih, berarti kita untuk mengakses data ini. Nilai from control where ID 1. Jadi kita ingin mengakses nilai, yang dimana ID adalah 1. Jadi kita ingin mengakses nilai ini nih. Teman-teman bisa menggunakan fungsi while untuk mendapatkan array asosiatif dari data. Ini kenapa saya menggunakan data, tidak menggunakan query ya. Kan di sini kita menggunakan query. Seharusnya ini query. Untuk membedakan saja sih. Jadi terserah ini teman-teman ingin mengatakannya seperti apa. Yang jelas ini adalah sebuah query yang akan kita ambil untuk mendapatkan array asosiatif dan kita menjadikannya sebuah variabel hasil. Jadi di variabel hasil ini kita akan mendapatkan nilai yang telah kita akses dari table control sebelumnya. Lalu kita jadikan variabel val agar lebih mudah di bagian sininya. Jadi jika val sama dengan 1, jika value ini adalah 1, maka dia akan menampilkan image ledon.png. Namun jika tidak, maka dia akan menampilkan letof.png. Saya rasa cukup untuk penjelasan di bagian penampilan datanya. Sekarang kita ke Arduino IDE-nya. Ini adalah program Arduino IDE untuk kontrol dan monitoring. Kita ke bagian kontrol dulu deh. Kita mengakses localhost kita dulu nih, dengan menggunakan http://login dan sebagainya. Di sini nilai PHP ID 1, berarti kita akan mengakses PHP ID 1. Misalkan saya copy paste nih di bagian ini. Saya copy dan saya pastekan di sini. Tentu saja localhost 8080 ya. Saya enter. Maka yang dihasilkan hanyalah 1. Kenapa? Karena dia untuk membaca nilai dari sini nih. Karena Arduino IDE membutuhkan nilai polosan, tampilan hanya 1 saja, seperti ini, maka dia akan menarik datanya. If HTTP core lebih dari 0, maka dia akan menampilkan sebagai payload. Jadi nanti di serial monitor itu terdapat sebuah string 0 atau 1. Jadi kita membuat sebuah if payload dan berupa string ya ini adalah 1, maka dia akan menyalakan LED di pin 2.
dan menampilkan LED 1 menyala pada serial monitornya. Nah, ini hanya untuk membaca nilai polosan saja nih, bagian sini. Setelah itu di bagian temperatur dan humidity-nya, nah di bagian ini nih, kita menuliskan http localhost belajar1 update data.php tanda tanya. Kenapa ada tanda tanya? Karena tanda tanya berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai. Misalkan ini saya copy nih dari localhost saja deh. Jadi penulisannya akan seperti ini. Ini karena sudah connect dengan 8080 ya, dan juga sesuai dengan host, yaitu localhost. Berarti ini sudah ditambahkan 8080. Lalu ke update data.php. Oke, datanya URL dan temperatur sama dengan nilai T. Nilai T-nya ini adalah nilai dari temperatur yang kita baca di sini nih, dht.printTemperature. Nilai T-nya itu berapa? Misalkan kita dapatkan nilai T-nya itu adalah, kalau yang sebelumnya itu 32, di sini kita taruh 27 saja nih. Lalu, dan humidity sama dengan H, sama dengan nilai H-nya itu berapa? Misalkan 80%. Nah, ini saya enter nih. Sukses memasukkan data. Tiba-tiba tampil perkataan itu. Kita lihat nih di update data.php. Nah, di sini kita sudah menampilkan nilai jika ada data yang masuk. Lalu di sini saya refresh di HT11-nya dan nilainya belum mana. Nah, ini ya, 27 dan 80. Jadi seperti itu pembacaan di bagian update data. Di sini kita menggunakan insert info ya. Berarti kita menambahkan sebuah baris baru pada sebuah tabel DHT11. Saya rasa cukup untuk komunikasi data sampai situ saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.